Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Berbahagia sekali saya pada hari ini mendapat kesempatan lagi untuk menjadi MC sekaligus moderator pada acara webinar pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang periode ke-122 dengan tema Life After Graduation, Choosing Your Career Path for a Better Future. Saya sampaikan selamat datang kepada para pembicara, para narasumber untuk hari ini, yaitu Bapak Deka Sapti Iskandar, SPD Master Biomed, kemudian Bapak Mahmud Samuri, SPD MSI, dan Ibu Erlin Kurniawati, S. Psikologi. Baiklah, acara pada hari ini akan kami mulai dengan opening speech atau pidato pembukaan dari Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Ibrahim Bapadal MTD. Untuk itu, kami silakan untuk menayangkan video sambutan dari Bapak Profesor Ibrahim Bapadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKUM berpartisipasi aktif pada hari ini menyelenggarakan kegiatan pembekalan bagi calon-calon wisudawan UM periode 122. Karena itulah sekali lagi kami atas nama lembaga, atas nama UM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus pusat IKUM yang selalu menyelenggarakan kegiatan pembekalan termasuk pembekalan pada kali ini. Saudara sekalian calon wisudawan, insya Allah saudara nanti begitu sudah diwisuda minggu depan, saudara akan menghadapi kehidupan nyata. Akan menghadapi kehidupan nyata setelah sekian lama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang. Tentu dalam mengarungi kehidupan nyata nanti itu, saudara akan menghadapi banyak problema. Problema ekonomi, problema sosial, problema budaya, dan banyak lagi problema yang lain yang akan dihadapi oleh saudara-saudara. Nah, kita bersyukur bahwa pengurus pusat IKUM selalu menyelenggarakan kegiatan pembekalan. Para peserta webinar yang saya hormati, setiap mahasiswa yang akan lulus atau baru lulus hampir selalu dihadapkan kepada segudang pertanyaan tentang masa depannya. Misalnya, apa yang saya bisa lakukan setelah wisuda atau lulus nanti? Setelah wisuda atau lulus nanti saya kerja apa? Setelah wisuda atau lulus saya kira-kira kerja di mana? Tetapi perlu diingat bahwa manusia, kita semua termasuk calon wisudawan, wajib berusaha, berdoa dan berencana, dan nanti Tuhanlah yang menentukan.
Dan memang di era sekarang ini tingkat keketatan memasuki dunia kerja sangat tinggi, mengembangkan karir juga sangat tinggi keketatannya. Untuk itu diperlukan upaya pembekalan calon wisudawan agar calon wisudawan dapat terfasilitasi untuk memasuki dunia kerja dan mengembangkan karirnya sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi saat ini penerima beasiswa LPDP di seluruh Indonesia itu adalah alumninya ada 40.175 orang, jadi tidak lebih dari 1%. Jadi LPDP jadi sedikit sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman adalah salah satu penerima beasiswa LPDP, jadi merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Nah, ini sebarannya in tahun 2021, jadi sebarannya program magister sebanyak 8.000 sampai 9.000 orang, kemudian program doktor 3.000 sampai 2.000 sampai 3.000-an, kemudian ada program tesis, jadi LPDP juga membiayai tesis dan juga ada program disertasi. Kemudian LPDP juga memfasilitasi program spesialis kedokteran, jadi teman-teman yang nantinya sekarang juga ada fakultas kedokteran di UM, jadi bagi teman-teman yang akan melanjutkan spesialis, LPDP juga menyediakan. Nah, jadi LPDP itu akan mengambil beberapa profil penerima beasiswa LPDP, yaitu pertama dia harus memenuhi syarat administrasi, kemudian dia juga kemampuan berjaring global atau sosial, kemampuan akademik yang unggul, kemudian keindonesiaan yang kuat, dan 5 berjiwa kepemimpinan. Jadi rata-rata teman-teman yang keterima LPDP itu dia pertama dia mempunyai impact sosial di lingkungannya, kemudian juga dia kemampuan akademiknya kuat karena tentunya ada syarat IPK, standar IPK yang diminta oleh LPDP seperti itu. Nah, jadi teman-teman nanti ketika menerima LPDP apa sih yang dikasih fasilitas oleh LPDP? Pertama, dana pendidikan, dana pendaftaran akan semua ditanggung LPDP. Kemudian dana SPP, dana UKT juga tentunya, kemudian dana tunjangan buku. Dan tunjangan buku itu kalau magister 2 kali, jadi setahun sekali. Besarannya itu lumayan juga banyak, yaitu sekitar 10-19 juta. Kemudian dana bantuan penelitian tesis disertasi. Nah, ini juga sudah dimudahkan oleh LPDP. Kalau dulu kita ketika mengajukan dana disertasi atau pendidikan, kita harus mengajukan proposal untuk pengajuan dananya, kemudian kita rinci, tapi sekarang tidak, kita proses lamsam, jadi langsung dicairkan oleh LPDP tanpa ada laporan, jadi lebih memudahkan kita seperti itu. Jadi LPDP sedang memperbaiki sistem keuangan ini. Kemudian ada dana bantuan seminar internasional, jadi ketika kita waktu proses pendidikan kemudian ingin seminar di Indonesia maupun di luar negeri itu dibiayai oleh LPDP. Kenapa ini penting untuk membuat perencanaan karir yang baik? Karena dampaknya akan seperti ini. Kalau Anda sudah merencanakan karir Anda sejak dari SMA, sejak dari Anda awal kuliah, tentu manfaatnya banyak. Kenapa? Karena ketika Anda kuliah, kalau Anda sudah tahu Anda ingin jadi apa, maka kuliahnya dia lebih fokus. Lebih fokus dan bisa lulus tepat waktu karena apa? Motivasinya sangat tinggi. Dan dengan motivasi belajar yang sangat tinggi, tentu prestasi Anda diharapkan juga lebih bagus. Karena Anda dulu tahu apa yang Anda mau. Kalau iklannya Sprite itu, ku tahu yang ku mau dulu. Kalau sekarang Anda sendiri nggak tahu mau jadi apa, gimana orang tua, gimana si pacar, Anda mau jadi apa sebenarnya. Jadi penting untuk membuat career planning di awal, yaitu supaya Anda lebih fokus ketika Anda kuliah dan lulus tepat waktu, dan juga punya prestasi yang bagus. Dan yang penting adalah tidak salah jurusan. Karena yang mereka yang masih galau, ada banyak contoh yang anaknya teman-teman saya ketika kuliah, dia kuliah di Malang, di Brawijaya, tadinya sudah diterima di Fakultas Ekonomi 1 tahun, nggak ngomong mamanya, juga tahun kedua lapor bahwa, "Ma, aku sudah pindah sekarang." Loh, pindah kemana? Rupanya dia mendaftar lagi dan masuk sastra Jepang. Ini artinya berindikasi bahwa masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang galau memilih jurusan. Nah, kalau Anda merencanakan karir dengan bagus, setelah lulus juga akan berdampak. Kenapa? Karena Anda saking fokusnya ketika masih kuliah, nilainya bagus, prestasinya bagus, dan Anda juga punya kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung rencana sasaran karirnya, maka
bisa dipikirkan adalah akan lebih cepat kerja. Kenapa? Anda punya competitive advantage. Anda menang lebih mudah untuk menang bersaing. Kemudian juga lebih puas dengan karir yang dipilih karena sudah sesuai. Kalau dari awal milih teknik mesin, memang passionnya di mesin, kemudian Anda bekerja di bidang itu, maka most likely dia akan puas karena pekerjaan itu hari-hari menyenangkan. Tolnya, apa kira-kira jalan tolnya itu? Anda harus prepare sendiri. Apa kira-kira peta jalan saya? Caranya gimana? Set milestones-nya. Kira-kira sasaran-sasaran kecil apa yang harus saya capai untuk bisa mencapai sasaran besar saya. Kemudian sepanjang jalan itu saya akan menghadapi hambatan apa? Contohnya, kalau saya ingin jadi pramugari misalnya, apa kira-kira kendalanya? Oh, mungkin saya harus belajar bahasa Inggris saya kurang bagus. Maka ya sepanjang kuliah ambillah kursus bahasa supaya untuk mendukung itu. Kalau saat ini Anda masih punya waktu, tutupin kendala-kendalanya yang mungkin akan menghambat Anda sampai di sana lebih cepat. Kemudian yang penting lagi adalah buat strategi. Strategi itu adalah soal how to-nya. Anda punya rencana bagus, tapi nggak ada punya rencana eksekusi, percuma, nonsense, omong kosong. Jadi buat strategi, langkah-langkah apa yang Anda harus buat mulai dari sekarang, dan taktiknya. Taktik itu adalah mini strategi. Jadi kalau ibaratnya main bola begitu, strateginya adalah mungkin naruh orang 4-3-2. Nah, taktiknya adalah gimana cara menggiring bola. Ini yang mini strategi. Jadi Anda harus menentukan taktiknya gimana cara belajar bahasa yang lebih cepat. Bagaimana cara belajar project management. Bagaimana cara belajar programming. Maka Anda harus punya taktik sendiri. Jadi gimana sih caranya gitu untuk tahu diri kita tuh seperti apa? Sebenarnya kalau dari saya pribadi preferensinya adalah ini, 4 hal ini gitu ya. Teman-teman harus merumuskan sebenarnya seperti apa sih kepribadian yang teman-teman miliki, terus kemudian strength dan weakness-nya dari teman-teman tuh apa gitu ya. Kemudian apa yang teman-teman suka atau tidak sukai, dan yang terakhir sebenarnya adalah value-nya teman-teman gitu. Mungkin kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama tentang personality. Nah, kalau personality ini lebih kepada preferensi gimana sih cara teman-teman tuh menyikapi sesuatu gitu ya. Bisa jadi itu adalah menyikapi suatu masalah gitu, atau bisa jadi menyikapi segala hal yang datang dalam kehidupan teman-teman gitu. Nah, biasanya nih gitu, tools yang paling mudah yang sering banget dipakai itu adalah menggunakan MBTI. Tapi di sini juga saya ingin berpesan gitu ya, karena di sini saya juga lulusan psikologi gitu. Jadi MBTI ini tuh bukan segalanya ya teman-teman. MBTI ini adalah salah satu tools yang hopefully bisa membantu teman-teman untuk lebih mengetahui dan mengidentifikasi gitu preferensi sikap yang sebenarnya teman-teman ambil itu seperti apa. Karena kadang kebanyakan itu ada yang kurang paham juga sebenarnya dirinya itu lebih ke preferensi mana gitu. Apakah mungkin lebih suka feeling gitu, atau lebih suka thinking gitu ya, atau lebih extrovert atau introvert gitu. Kadang mereka juga nggak tahu gitu, dan lebih menjawabnya ya udah saya di tengah-tengah aja mbak gitu misalnya gitu. Jadi teman-teman bisa coba menggunakan MBTI test ini untuk membantu teman-teman supaya bisa lebih mudah mengidentifikasi. Terus juga teman-teman harus tahu strength dan weakness-nya gitu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mahmud juga ya gitu. Melalui apa sih gitu? Pastinya melalui banyak-banyak melibatkan diri gitu untuk melakukan aktivitas lain selain belajar di kampus gitu, atau selain aktivitas akademik gitu. Coba ikutan juga join volunteer gitu ya, atau part time. Terus kemudian komunitas-komunitas gitu. Dari situ semakin banyak teman-teman ketemu sama orang-orang, akan semakin tahu teman-teman terhadap diri teman-teman. Oh, ternyata kekuatan saya di sini nih, saya bagusnya di sini. Oh, ternyata saya kurang bagus di sini gitu. Nah, itu yang bisa jadi tools teman-teman untuk bisa mengidentifikasi teman-teman next graduation mau ke arah mana. Nah, kemudian penting juga untuk tahu apa yang disukai dan tidak disukai gitu, termasuk hobi dan juga preferensi gitu ya. Dan yang terakhir adalah tujuan gitu ya, atau sebenarnya value kehidupannya teman-teman tuh abis lulus teman-teman mau ngapain gitu. Oke, misalnya mau working, mau cari kerja gitu. Nah, cari kerjanya yang dimau tuh kayak gimana gitu. Ada juga yang ya udah mbak cari kerja asal masuk aja, yang penting saya dapat development. Nah, itu ada juga. Tapi ada juga yang saya pengen kerja, saya pengen nabung, saya pengen mencari uang gitu ya, karena kebutuhan keluarga misalnya. Nah, itu berarti value-nya adalah
money gitu. Banyak ya, dan itu sah-sah aja gitu. Mau teman-teman nyari knowledge aja, mau nyari grading aja gitu ya, mau nyari money, mau nyari development, itu sah-sah aja. Yang penting teman-teman tahu apa yang teman-teman mau gitu. Selanjutnya sebagai apresiasi dan terima kasih dengan tulus, saya mewakili pengurus pusat IKUM akan menyampaikan sertifikat kepada para narasumber yang siang hari ini sudah menyampaikan paparan materinya secara baik sekali. Yang pertama, sertifikat kami serahkan kepada Mas Deka. Silakan Mas Adi, sertifikatnya Mas Deka. Ya, sertifikat kepada Mas Deka Septi Iskandar, alumni biologi yang sekarang ini sedang dan dia melanjutkan magister biomed ya. Ini langka sekali. Kemungkinan baru sekali ini alumni biologi UM yang melanjutkan studi ke biomed ya, kedokteran ya. Silakan diterima sebagai rasa terima kasih, dan teruslah berkarir, teruslah melanjutkan studi S3. Amin, terima kasih Bu. Ya, saya doakan nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan beasiswa LPDP atau yang lainnya. Amin. Amin. Selanjutnya sertifikat kami sampaikan kepada Mbak Erlin. Mbak Erlin ini alumni psikologi UM, Fakultas Psikologi UM, yang sudah kedua kalinya sepertinya menyampaikan materi di pembekalan calon wisudawan UM. Terima kasih banget ya Mbak Erlin. Apa yang disampaikan tadi sangat membantu para calon wisudawan untuk membuka wawasannya. Monggo silahkan diterima. Selanjutnya sertifikat kami sampaikan kepada Bapak Mahmud Samuri, SPD MSI. Terima kasih Ibu, Mohon saya terima sertifikatnya. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Dan teman-teman yang tadi banyak bertanya, sudah saya jawab di chat. Pertanyaan semua saya jawab satu-satu di chat, silakan dilihat. Kalau masih ada yang kurang, silakan kontak saya anytime. Nanti Bu Fat akan membagikan materi saya. Saya kira saya bagian dari kepedulian saya untuk calon alumni UM untuk di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Bu Fat, Bapak dan Ibu semua. Semua. Baik. Kalau begitu materinya bisa saya share ya Pak di websitenya IKUM ya. Ya, silakan. Ya, atas izin Pak Mahmud, nanti materinya kami upload di website IKUM. Silahkan para wisudawan nanti membuka, dan juga bisa dimanfaatkan oleh alumni yang lain. Selanjutnya kepada Ibu Miri, sertifikat kami sampaikan. Terima kasih Bu Fat. Ya, ini alumni UM yang siap sedia kapan saja diminta untuk menjadi MC sekaligus moderator. Katanya IKUM selalu di hati Bu. Iya betul, IKUM selalu di hati, itu harus itu Bu. Karena bagaimanapun kita bisa sampai seperti ini juga muaranya dari kuliah di IKIP malah dulu namanya masih IKIP ya. Betul. Untuk Mbak Erlin dan Mas Deka ini sudah UM ya, karena setelah tahun 99. Mbak Mahmud, Mas Deka, Mbak Erlin dan Bu Fat, serta juga para pengurus IKUM dan Ketua 1 Prof. Ainin. Selesailah sudah acara pembekalan calon wisudawan untuk periode 122 hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan mohon maaf apabila ada kesalahan saya sebagai moderator maupun MC. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.